Hype adalah agensi yang hanya memiliki BTS dan tidak ada yang lain. Hasil tes Lia, member dari ITZY kembali positif, dan mayoritas mengekspresikan kemarahan dan komentar negatif mereka atas BoA dan juga Karina. Annyeonghaseyo Chunggudel, Yusuf Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek kaca dong ya. Dan bagi semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek kaca, keep fighting guys, don't give up. Nah, Cing, untuk hari ini kita akan membahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Untuk berita pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang seorang analisis bisnis yang memberikan wawasannya tentang pernyataan bahwa Hype adalah agensi yang hanya memiliki BTS dan tidak ada yang lain. Big Hit Entertainment mampu berkembang menjadi Hype Corporation seperti yang sekarang ini dengan kapitalisasi pasar yang sangat besar, yaitu mencapai 10,42 triliun Korea won, atau jika didolarkan itu bisa mencapai 8,7 miliar US dollar. Dan hal itu dikarenakan kesuksesan besar atas BTS. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa tanpa BTS, Hype mungkin tidak akan menjadi perusahaan hiburan terbesar di Korea Selatan. Meskipun perusahaan ini juga punya awal yang sederhana dengan boy group 7 orang member, Hype dan BTS mampu naik ke atas terlepas dari semua rintangan yang menghadang mereka. Bahkan setelah popularitas dan juga kesuksesan yang luar biasa, kebencian dan kritik belum berhenti dikarenakan banyak orang berkata Hype adalah agensi yang hanya memiliki BTS dan tidak ada yang lain. Banyak dari orang-orang yang mengkritik agensi ini menyatakan bahwa Hype tidak punya apa-apa untuk dibanggakan kecuali grup papan atas billboard mereka, siapa lagi kalau bukan BTS. Namun ada seorang analisis bisnis berpikir berbeda dan juga memberikan wawasannya tentang pernyataan tersebut. Nah, dalam video YouTube baru-baru ini, analisis bisnis Choi Jong-woo menjelaskan bahwa Hype Entertainment adalah perusahaan yang masih berkembang dan bukan lagi sekedar agensi hiburan. Dia kemudian menggali jauh ke dalam data dan juga informasi pendapatan agensi untuk menjelaskan pertumbuhan perusahaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa memang benar BTS itu penting dan esensial bagi Hype dikarenakan sebagian besar pendapatan perusahaan berasal dari grup tersebut. Pada tahun 2021 misalnya, BTS itu menyumbang 60% dari pendapatan Hype. Tetapi dia berpendapat itu juga berarti bahwa 40% berasal dari sumber lain selain BTS. Lebih lanjut, ia menjelaskan pada tahun 2019 BTS menyumbang 97% dari pendapatan Hype, lalu pada tahun 2020 sebanyak 85%, dan di tahun 2021 yang kemarin pendapatannya mencapai 60%. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap tahun Hype memperoleh lebih banyak pendapatan dari sumber lain selain hanya BTS. Sementara pendapatan Hype tumbuh setiap tahun sebanyak 580 miliar Korea won atau 483 juta US dollar pada tahun 2019, 790 miliar Korea won atau 658 juta US dollar pada tahun 2020, dan 1,2 triliun Korea won atau 1 miliar US dollar pada tahun 2021. Ini dikarenakan Hype telah merambah ke bidang bisnis lain seperti mengakuisisi IP artis. Oleh karena itulah, analisis menjelaskan bahwa Hype saat ini masih tumbuh dan membentuk formasi bisnisnya melalui diversifikasi. Dalam setiap bisnis, sebuah produk yang meraih kesuksesan eksplosif dibutuhkan untuk menjadi pilar bisnis. Demikian pula, BTS itu menjadi pilar untuk Hype. Tetapi perusahaan telah menyebar ke bisnis lain untuk membangun pilar lain seperti Weverse. Dia menjelaskan bahwa Weverse telah menjadi pilar lain dari Hype, menghasilkan sebagian besar pendapatan perusahaan dikarenakan platform komunikasi penggemar online mengakuisisi artis besar seperti Blackpink, girl group dari agensi saingan. Selain itu, Weverse juga telah berkembang untuk memberikan banyak layanan kepada penggemar dan membedakan dirinya dari platform komunikasi penggemar lainnya yang telah ada. Dan well, Cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Ini ada berita yang agak kurang mengenakan. Datanya dari Sono ENHYPEN, Jongkwon 2AM, dan juga Lia ITZY yang dinyatakan positif COVID-19. Kita mulai dulu membahas tentang Sono. Jadi Sono itu telah dinyatakan positif COVID-19. Agensi dari Sono yaitu Believe Lab telah mengumumkan berita tersebut di platform komunitas penggemar Weverse. Sono dikabarkan menunjukkan gejala demam dan juga pilek. Jadi dia pun melakukan tes PCR pada hari Rabu yang hasilnya ternyata adalah positif. Dan dia juga pada akhirnya mendapatkan 2 suntikan vaksin COVID-19. Believe Lab kembali melanjutkan, dia tidak punya gejala lain selain batuk dan sakit tenggorokan dan sedang menjalani perawatan sesuai dengan pedoman petugas kesehatan. Di sisi lain, untuk 6 member ENHYPEN lainnya itu dinyatakan negatif dan tidak menunjukkan gejala apapun. Nah, kalau kita flashback ke tahun lalu ya, atau tepatnya pada bulan September, semua member ENHYPEN kecuali Sono dinyatakan positif dan juga pulih dari virus. Sono juga awalnya punya rencana untuk menjadi pembawa acara nih di acara radio EBS FM Listen mulai tanggal 13 Januari. Tetapi hal itu juga ditunda 1 minggu dikarenakan Sono harus menjalani masa karantina.
Selain Sonu, ada juga Jokwon dari 2AM yang baru-baru ini dinyatakan positif COVID-19. Nah, agensi dari Jokwon yaitu Gape Entertainment mengatakan Jokwon dinyatakan positif dalam tes kit kemarin. Jadi dia pun mengambil tes PCR yang juga dinyatakan positif. Jokwon juga dikabarkan telah menerima 3 suntikan vaksin. 2AM itu sebenarnya dijadwalkan mengadakan konser pada hari Sabtu dan juga Minggu dengan tajuk 2AM Concert 2020 SS. Ini adalah konser pertama dari band ini dalam 9 tahun mereka dan sekarang telah dibatalkan. Dan untuk sekarang Jokwon itu mengalami karantina dan juga akan menerima perawatan. Nah, sebagai salah satu dari sedikit boyband ballad, Jo itu memulai debutnya pada tahun 2008 sebagai bagian dari 2AM dan merilis lagu hit seperti The Song tahun 2008, Never Let You Go 2010 dan I Was Wrong di tahun 2010. Nah, band ini juga punya 4 member. Mereka adalah Jinwoon, Jokwon, Sulong, dan juga Changmin. 2AM juga dikenal sebagai grup saudara dari boyband 2PM. Selain Jokwon dan juga Sonu, seperti yang sudah kita singgung pada awal tadi, ada juga member dari ITZY yang dinyatakan terjangkit virus COVID-19. Nah, pada tanggal 12 Februari, JYP Entertainment juga telah mengumumkan pembatalan secara langsung YouTube ulang tahun ketiga ITZY dikarenakan hal tersebut. Adapun untuk agensi mengatakan, "Halo, ini JYP Entertainment. Kami memberitahu Anda tentang kondisi Lia anggota ITZY serta secara langsung ulang tahun ketiga yang akan datang yang dijadwalkan hari ini. Pada pagi hari tanggal 12 Februari, selama tes kit tes mandiri yang dilakukan sebelum menghadiri jadwal, hasil tes Lia, member dari ITZY, kembali positif. Segera setelah itu, Lia pun mengunjungi rumah sakit dan menjalani tes PCR. Dan saat ini, dia juga sedang menunggu hasilnya. Dia saat ini telah menyelesaikan dosis vaksin COVID-19 yang kedua dan dia sekarang dikarantina tanpa mengalami gejala yang tidak normal. Sesuai hasil tes PCR, kami akan mengikuti semua instruksi oleh otoritas kesehatan." Anggota ITZY yang tersisa semuanya dinyatakan negatif selama tes kit tes mandiri mereka pada hari ini. Tetapi tetap menjalani tes PCR pencegahan dan juga sedang menunggu hasilnya. Oleh karena itulah kami memberitahu bahwa secara langsung ulang tahun ketiga grup telah dibatalkan. Kami juga akan memperbarui Anda dengan hasil tes PCR Lia dan anggota lainnya serta jadwal ITZY di masa mendatang saat detailnya tersedia. Kami dengan tulus meminta maaf kepada para penggemar yang menunggu untuk merayakan ulang tahun ketiga ITZY bersama dengan para member. JYP Entertainment juga berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk perawatan dan pemulihan artis kami, memprioritaskan kesehatan mereka sehingga mereka dapat segera menyapa penggemar dalam kondisi sehat. Terima kasih. Sekali lagi, Gatelson untuk Lia ITZY, Sono ENHYPEN, dan juga Jokwon 2AM. Semoga dapat segera pulih dan juga menjalankan aktivitas seperti biasa. Dan kita juga harapkan semoga tidak ada idol lagi yang terjangkit virus COVID-19. Dan untuk berita yang berikutnya, ada berita dari Boa dan juga Karina aespa yang dikecam dikarenakan mengatakan hal ini kepada Hyoyeon dari Girls' Generation. Nah, pada tanggal 11 Februari, ada video dari Boa yang diduga membuat lelucon tentang warna kulit untuk Hyoyeon Girls' Generation beredar online dan juga mendorong diskusi di antara para netizen. Terlebih lagi, reaksi aespa Karina atas gurauan yang diduga tak disukai para netizen pada saat itu juga. Cuplikan tersebut berasal dari vlog yang berjudul Girls on Top, Let's Get to Top, yang mana video tersebut diposting di saluran YouTube resmi Got The Beat pada tanggal 9 Februari yang lalu. Dalam video tersebut, ketujuh member yang terdiri dari Boa, Taeyeon, dan Hyoyeon SNSD, Seulgi dan Wendy Red Velvet, serta Karina dan Winter aespa berbagi harapan dan juga pengalaman mereka dengan grup dan menyampaikan kesan pertama mereka kepada satu sama lain. Anggota juga melanjutkan dengan mengatakan apa yang mereka pikirkan ketika mereka melihat satu sama lain untuk pertama kalinya dalam sebuah permainan. Boa pun kemudian menarik perhatian untuk apa yang dikatakan kepada Hyoyeon. Anggota SNSD itu pertama kali bertanya, "Kesan pertama saya dalam 5 kata." Boa pun kemudian menjawab, Saya punya satu nih, dia sangat kecoklatan." "Benar, kenapa aku begitu coklat ya?" Hyoyeon kemudian menanggapi hal tersebut sambil menertawakannya. Dan ruangan itu dipenuhi dengan tawa dari para idol tersebut. Sementara banyak yang tidak berpikir ada yang salah dengan ucapan pelantun butter itu kepada Hyoyeon, beberapa berpikir sebaliknya. Pengunggah klip di Twitter menuliskan caption, "Kenapa para idol K-pop selalu membuat lelucon tentang warna kulit? Juga, kenapa Karina tertawa terbahak-bahak?" Lalu pada tanggal 12 Februari, postingan tersebut mengumpulkan lebih dari 11.000 kutipan retweet dan mayoritas mengekspresikan kemarahan dan komentar negatif mereka atas Boa dan juga Karina. Salah satu cuitan dari netizen seperti yang berikut ini, artis K-pop telah bekerja dengan produser kulit hitam selama bertahun-tahun, mencuri mode orang kulit hitam dan lain-lain. Memiliki banyak penggemar yang juga punya warna kulit berbeda, berasal dari berbagai agama dan juga ras. Tetapi mereka masih membuat lelucon tidak sensitif seperti itu. Bertentangan dengan tweet di atas, beberapa pembela dua idol tersebut menjelaskan bahwa itu sebenarnya hanya lelucon di antara dua artis, Boa dan juga Hyoyeon, yang mana mereka ini telah bekerja sama atau bersama-sama selama lebih dari 1 dekade sejak mereka dilatih di bawah agensi SM Entertainment. Tetapi yang lain menyerang balik dengan mengatakan menjadi teman tidak membenarkan kenapa
Dia harus mengolok-olok tentang warna kulit dari idol yang lain. Selain itu, aespa Karina juga tak luput dari kekecewaan fans. Banyak orang kesal dengan tawa tidak perlu yang diberikan dalam klip tersebut. Orang-orang juga mencoba mendidiknya bahwa tidak ada yang perlu ditertawakan tentang menjadi coklat ataupun memiliki kulit yang lebih gelap. Para fans dari Hyoyeon itu juga telah meminta permintaan maaf resmi dari Boa dan juga Karina aespa. Sedangkan untuk SM Entertainment hingga sekarang belum merilis pernyataan tentang kontroversi yang satu ini. Dan gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk berita terakhir, ada berita dari Blink yang telah membalas netizen Korea yang mengkritik Blackpink dikarenakan tidak menyerahkan posisi mereka tentang masalah hanbok. Belum lama ini, netizen Cina telah menimbulkan kontroversi saat mengklaim bahwa hanbok adalah pakaian tradisional Cina. Perilaku tidak wajar ini membuat warga Korea menjadi marah, sehingga terjadi perang online antara pengguna internet dari Korea dan juga Cina. Selain itu, fakta bahwa tim Cina menang lawan tim Korea di Olimpiade musim dingin Beijing 2021 telah meningkatkan konflik antara kedua belah pihak. Dan dikenal sebagai idol papan atas yang punya pengaruh besar, RM dan juga Suga BTS serta Hyoyeon SNSD telah menunjukkan penghargaan dan dukungan untuk atlet dan juga budaya Korea melalui postingan sosial media. Karena itulah netizen Tiongkok yang melihat hal ini pergi ke akun Instagram dari member-member dari BTS, khususnya adalah akun official Instagram BTS untuk memberikan komentar-komentar yang buruk. Selain itu, idol K-pop juga diketahui selalu mencoba untuk memperkenalkan dan mempromosikan kostum tradisional dari negara Korea yaitu hanbok kepada penggemar di seluruh dunia, meninggalkan kesan yang luar biasa tidak hanya pada penggemar K-pop tetapi juga pendengar musik global. Dikenal sebagai salah satu idol K-pop yang paling berpengaruh, Blackpink itu diharapkan oleh K-netizen untuk bergabung dalam promosi hanbok dan menunjukkan dukungan untuk negara di tengah kontroversi terkait Olimpiade dan juga budaya Korea. Namun, Blackpink memutuskan untuk bungkam, sehingga menimbulkan kemarahan dari Korean netizen. Adapun untuk netizen berkomentar seperti yang berikut ini. Saya harap anggota Blackpink juga bisa pakai hanbok dan menyampaikan ucapan tahun baru. Ini sangat mengecewakan karena mereka bahkan tidak peduli dengan masalah hanbok. Mereka terlalu sibuk bekerja sebagai model deh. Model harus mengenakan kostum dari merek mewah. Mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan hanbok. Mereka tidak pernah menunjukkan dukungan kepada negara. Blackpink punya pengaruh besar tapi tidak untuk ini. Namun kali ini para anti-fans salah. Sebagai idol yang terkenal secara global, Blackpink tidak hanya mengenakan hanbok di akhir tahun, tetapi juga mengenakan kostum tradisional di MV dan di acara TV Amerika sebagai cara untuk mempromosikan budaya Korea. Kepada gadis tersebut juga bekerja keras untuk berinovasi dalam hanbok untuk membuat kostum ini semakin cantik, menarik dan juga indah, tetapi tanpa kehilangan kesungguhan yang melekat. Dan untuk saat ini Blackpink juga hampir tidak punya aktivitas sama sekali. Oleh karena itulah sangat tidak berdasar bagi para anti-fans untuk memberikan kritikan keras terhadap Blackpink dikarenakan alasan seperti itu. Adapun untuk komentar-komentar dari netizen adalah seperti yang berikut ini. Blackpink bahkan tidak melakukan free live di hari jadi mereka. Mereka dapat memposting apapun yang mereka inginkan. Mereka mempromosikan lagu tersebut dengan pakaian hanbok. Ini lebih bermakna loh daripada berfoto mengenakan hanbok dan juga mempostingnya di malam tahun baru. Blackpink dulu pakai hanbok di How You Like That dan MP itu menerima lebih dari 1 miliar tampilan di YouTube. Mereka sangat aktif dalam mempromosikan budaya Korea. Mereka juga telah menunjukkan foto-foto mereka mengenakan hanbok sebelumnya. Bahkan Lisa yang berkebangsaan Thailand pun bersemangat mengenakan hanbok. Lalu ada juga yang berkomentar, kenapa mereka harus memakai hanbok saat ini? Dan gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke, cukup sekian aja untuk hari ini ya. See you next time di video berikutnya. I'm Yusoke pamit. Thanks for watching. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan bagi dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada salah informasi. Jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dan cara komen di kolom komentar. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.